Farida. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Ibu Farida? Alhamdulillah baik, tapi saya sedang mengalami kebingungan, Pak, akhir-akhir ini. Oh, jadi hari ini kita ngobrol santai ya Ibu Farida. Saya dengar Eee, Ibu tadi iya, Pak. lagi bingung. Kenapa Ibu Farida? Iya Apa nih, Pak, kira-kira yang bisa saya bantu? iya kalau boleh saya mau cerita. Akhir-akhir ini anak-anak, di kelas 7 terutama, mereka masih belum bisa memahami terkait pembelajaran bahasa Inggris. Padahal saya sudah, memberikan dasar-dasar untuk mereka bisa memahami, beberapa, materi dalam. Begitu Pak Ismet. Oh, jadi anak-anak kelas 7 utamanya tidak memahami pelajaran bahasa Inggris ya? Iya Pak, betul. Hmm, kira-kira apa yang menjadi dasar Ibu Farida sampai sekarang ini anak-anak kelas 7 itu tidak memahami pelajaran bahasa Inggris. Ya itu Pak, karena kalau saya lihat mungkin dari, tingkat sekolah mereka sebelumnya atau dari SD ataupun MI, mereka tidak mendapatkan, apa itu namanya, bekal dalam belajar bahasa Inggris. Sehingga ketika masuk di SMP, mereka sepertinya, terkesan ini, terbebani begitu Pak. Sedangkan materi pembelajaran SMP itu tidak semuanya memberikan pembelajaran yang dasar gitu. Oh iya, jadi betul ya memang seperti itu di SD itu tidak ada pembelajaran bahasa Iya, Inggris. betul, Pak. Tapi kalau mau dilihat dari skalanya kira-kira berapa skala posisi kalau mau dilihat dari skala 1 sampai 10 tingkat pemahaman murid-murid tersebut dalam Oh, bahasa Inggris. kalau sekarang, Pak, karena sudah beberapa bulan berjalan di semester ganjil ini, mereka sudah mencapai pada angka 4, Pak. Oh, jauh sekali ya Bu Farida ya. Ya, betul. Kalau saya lihat nih, Ibu Farida itu kan memiliki artinya kalau dari sisi positif saja dari gaya bicara bahasa Inggrisnya Ibu Farida itu merupakan kekuatan besar bagi Ibu Farida. Nah, untuk mencapai Ya, tujuan betul. tersebut dari sisi kekuatan Ibu Farida kira-kira menggali murid-murid yang kurang paham bahasa Inggris ini seperti apa? Saya melihat dari sisi kekuatan Ibu Farida. Iya. Iya, Pak. Jadi begini, Pak, selama, 1 bulan terakhir ini anak-anak saya berikan treatment untuk mereka bisa belajar lebih leluasa. Jadi mereka tidak hanya belajar ketika di sekolah saja. Saya arahkan mereka karena mereka sudah masing-masing, hampir semuanya punya gadget. Jadi, saya minta mereka untuk belajar melalui aplikasi online, Pak. Yaitu, seperti contoh Duolingo. Jadi itu seperti kamus bahasa Inggris yang mereka bisa gunakan sesuai dengan usia mereka. Jadi setiap hari anak-anak itu akan saya minta untuk mengumpulkan beberapa kosakata baru, kemudian menuliskan artinya. Jadi selain mereka mempunyai kamus yang tebal yang biasa mereka bawa, mereka juga punya kamus digital, Pak. Nah, jadi selain belajar di sekolah setiap hari, setiap masuk kelas, saya minta mereka menyebutkan 5 kosakata dalam bahasa Inggris, kemudian mengartikannya atau bergantian. Jadi hari ini 2 kata misalnya tentang kata benda, besoknya 3 tentang sebuah pekerjaan begitu. Itu yang coba saya lakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman mereka dalam memahami bahasa Inggris, begitu Pak. Ya, menarik sekali Bu Farida ya. Apalagi terkait kamus digital ini, saya juga tertarik dengan pembelajaran-pembelajaran berbasis teknologi seperti itu. Iya Pak, Kira-kira makanya. ada hambatan nggak Ibu Farida terkait Uh, Ibu Farida memberikan kosakata kemudian kamus digital tersebut? ya, kalau sejauh ini Pak, yang mungkin Ada menjadi hambatan tidak Ibu Farida? ya,
hambatan yang dihadapi anak-anak itu mungkin ada 1, 2 yang mereka belum punya gadget, tapi di situ saya berikan antisipasi kepada mereka untuk selalu memanfaatkan ini kamus mini mereka. Nah, kamus mini itu dari buku catatan mereka masing-masing, Pak. Jadi mereka harus selalu aktif dan juga selalu mencari tahu terkait dengan kosakata yang baru mereka pahami untuk dituliskan di buku sebagai kamus mini mereka. Jadi seperti itu, Pak, yang tidak ada HP. Kadang juga saya fasilitasi mereka untuk bisa memanfaatkan sarana di sekolah seperti Chromebook ataupun tab ketika kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas, seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali solusi dari hambatan yang Ibu Farida sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris ini, apalagi menggunakan digital. Nah, Ibu Farida, kira-kira rencana Ibu Farida ke depan nih untuk supaya murid-murid kita ini bisa menguasai bahasa Inggris. Saya juga pengen seperti itu. Kira-kira apa rencana Ibu Farida ke depan? Iya, boleh Pak. Sebenarnya bahasa Inggris itu Pak, kalau dari saya sendiri ke anak-anak itu mereka hanya perlu untuk mempraktekkan saja. Jadi sering-sering praktis berbicara satu persatu kosakatanya, kemudian mereka praktekkan bersama teman-teman itu. Dan untuk langkah berikutnya, saya mengadakan kelompok kecil bahasa Inggris, yaitu English Club. Di situ setiap kelas tentunya bisa bergabung di situ, Pak. Saya adakan setiap 1 pekan sekali di hari Jumat. Jadi ada English Club ya untuk rencananya ke depan. Ya, betul. Kira-kira jangka waktunya itu apakah bagaimana selama proses pembelajaran atau tahun ajaran untuk jangka waktunya, Ibu Farida? Oh iya, jadi di situ karena setiap hari Jumat anak-anak saya undang untuk mengikuti kelompok itu tadi English Club sepulang sekolah. Jadi setelah mereka pembelajaran selesai hari itu, mereka akan saya minta untuk menyempatkan waktunya selama 1 jam saja sehari bersama saya dalam belajar bahasa Inggris. Kalau mantap sekali ini English Club ini, kayak kursus-kursus seperti itu, Ibu Farida ya. Iya, jadi betul. Kalau mau dilihat ukuran keberhasilannya, menurut Ibu Farida untuk keberhasilan dari kursus ini bagaimana, atau English Club? Ya, untuk English Friday Club ini karena setiap hari Jumat ya saya namakan EFC. Selama sejauh ini saya sudah saya rasa sudah di angka 7, Pak, karena yang mengikuti juga anggotanya bertambah mulai dari kelas 7, 8, dan 9 mungkin akan juga bergabung. Wah, bagus sekali ya Ibu Farida tentang English Club ini. Kemudian apakah Ibu Farida ini hanya Ibu Farida sendiri yang melaksanakan atau siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan rencana ke depan ini? Iya. Lebih khusus English Club ini. Oh iya, tentu saja untuk program ini Pak sudah diketahui oleh kepala sekolah dan juga wakil kurikulum sebagaimana mereka harus mengetahui berjalannya kegiatan intrakurikuler dan juga kokurikuler. Jadi menarik ya, ternyata pembelajaran bahasa Inggris itu setelah mendengarkan pemahaman dari Bu Farida juga sangat bagus juga. Mudah-mudahan begitu seterusnya. Oke, Ibu Farida, untuk pembicaraan kita hari ini sudah menemukan apa yang menjadi Bu Farida rencanakan. Iya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang baik di dalam menunjang proses pembelajaran yang kita laksanakan. Terima kasih waktunya Ibu Farida. Iya, terima kasih juga Pak Ismet sudah mendengar sharing saya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 9 menit 37 detik. Oke.
Baik, terima kasih eh, atas yang telah dilakukan tadi. Saya menyampaikan eh, hal yang saya amati. Yang pertama bahwa antara coach dengan coach berlangsung komunikasi yang efektif. Dengan alur Tirta, coach ini selalu berkesinambungan pembicaraannya. Jadi saya pikir itu adalah kolaborasi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, tentu ini sebagai sebuah kemampuan. Dua-duanya memiliki kompetensi yang cukup, memang saling melengkapi kelihatannya. Menurut saya ini sangat bagus karena memang coach juga memiliki keterampilan, tapi coach juga di sini harus mengimbangi itu. Iya, Sehingga benar-benar alurnya itu berjalan bagus. Kalau yang coachnya bagus dia mengatur pertanyaan, tapi coachnya tidak memberikan jawaban sesuai arah pertanyaan itu juga tidak akan nyambung. Nah, yang saya dapatkan iya. tadi bahwa itu saling melengkapi. Nah, itu saya pikir sangat bagus dan luar biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.